kembali ketemu dengan saya Ana dari BKD Provinsi NTT. Pada sesi ini kita akan mendiskusikan bagaimana cara verifikator menilai atau memverifikasi pengajuan pelaporan realisasi bulanan dari SKP Bapak Ibu. Nah, prosesnya setelah Bapak Ibu mengisi realisasi SKP bulanan dan mengajukan kepada atasan, oleh atasan diverifikasi lagi, kemudian diajukan ke BKD, maka kegiatan-kegiatan Bapak Ibu atau SKP Bapak Ibu itu masuk di inboxnya verifikator Bapak Ibu masing-masing. Nah, verifikator pada perangkat daerah Bapak Ibu masing-masing itu berbeda-beda untuk setiap perangkat daerah. Jadi bisa juga satu verifikator menangani 2-3 perangkat daerah. Ada juga yang satu verifikator menangani satu perangkat daerah. Dan seterusnya. Jika Bapak Ibu mengalami kesulitan untuk mengetahui siapa verifikator Bapak Ibu pada perangkat daerah Bapak Ibu, boleh menghubungi kami di BKD Provinsi NTT bidang pengembangan. Baik, sekarang ini kami akan menunjukkan bagaimana cara verifikator memverifikasi atau menilai kegiatan Bapak Ibu, menilai kinerja Bapak Ibu ya. Sekarang di menu presisi kerja Bapak Ibu klik. Maksudnya bukan Bapak Ibu yang klik ya, maksudnya verifikatornya. Oleh verifikator dia group by lagi. Nah ini adalah pegawai yang dinilai. Maaf di SKP bulanan Bapak Ibu ya. Ya, oleh verifikator sebelum dia menilai SKP Bapak Ibu, dia masuk ke verifikasi SKP bulanan. Grup by pegawai yang dinilai. Oke. Nah, ini dia akan menilai pegawai 1 dulu Bapak Ibu ya. Ada 4 kegiatan. Nah, sebenarnya oleh verifikator itu oleh sistem verifikator dipermudah dengan melihat dengan menampakkan perbedaan warna di sini. Ya. Jadi maksudnya perbedaan warna ini adalah ketika dia berwarna hitam, itu artinya bahwa target yang Bapak Ibu buat itu sama dengan realisasi atau laporan yang Bapak Ibu isi. Tapi kalau yang merah ini ada sesuatu yang berbeda antara target dengan pengisian atau pelaporan realisasinya ya. Itu ada sesuatu yang tidak beres, itulah istilah kasarnya itu. Kita lihat, kita mulai dari yang paling atas. Nah, ini merah ya Bapak Ibu ya tadi. Nah, kita lihat apa yang membedakan itu. Nah, di sini target di awal SKP Bapak Ibu itu 20 ya. Kemudian di sini 100, di sini 20. Tapi realisasi yang Bapak Ibu laporkan di kami itu isinya 10, berbeda Bapak Ibu. Kemudian ini 90 juga berbeda dari ini. Lalu ininya 20 sama ya. Tapi di sini verifikator membaca bahwa kuantitas ada catatan dari si PNS-nya bahwa dia mengatakan bahwa kuantitas berkurang karena wabah COVID-19. Nah, untuk kondisi ini verifikator tidak boleh menilai berdasarkan target, tapi harus berdasarkan target, tapi berdasarkan realisasi. Jadi maksudnya ini, ketika realisasi dan target di sini tidak sama, verifikator tidak boleh langsung klik selesai, tapi harus memperhatikan atau mempertimbangkan catatan di sini. Ya. Dia tidak boleh klik selesai, tapi harus klik selesai dan itu menggunakan target. Jadi kalau selesai, nanti nilai Bapak Ibu berkurang karena ini tidak sama dengan ini. Kita lihat saja. Kita coba selesai. Nah, itu Bapak Ibu. Nilainya 80. Ya, tidak 100. Tapi dia kemudian ingat, oh ini ada catatan. Jadi saya harus hitung ulang dan harus menggunakan tombol selesai dan itu menggunakan target. Kita lihat perbedaan nilainya. Nah, 100 Bapak Ibu. Hal ini terjadi apabila
realisasi tidak sesuai target, dan itu bukan kesalahan Bapak Ibu. Kalau diisi di sini nanti Bapak Ibu isinya itu tidak tercapai kuantitasnya karena males gitu ya, verifikatornya isinya menilainya ya pakai selesai, pakai realisasi, jadi nilai yang Bapak Ibu dapatkan tidak maksimal 100, akhirnya berkurang seperti yang tadi ya. Ya kita anggap bahwa dia berkurang karena bukan kesalahannya dia, jadi kita anggap perhitungan selesai untuk satu kegiatan ini. Untuk kegiatan berikutnya kita lihat. Nah ini, dia tidak memberikan catatan Bapak Ibu. Ini tadi merah juga ya yang kedua. Lihat, kita lihat di kuantitasnya 10, ininya 20, ininya 100, ininya juga 100 kualitasnya. Waktunya 20, ini waktunya 10. Nah, PNS ini merasa bahwa dia bekerja lebih cepat dari yang dia targetkan, gitu kan ya. Targetnya 20 tapi tercapai hanya 10 gitu. Memang untuk apa ya, untuk pertimbangan kita mengerjakan lebih cepat dari yang kita targetkan itu baik gitu ya, kita melakukan penghematan waktu. Tapi menurut peraturan di PP 46 2011 dan Perkap PK nomor 1 tahun 2013, kalau seperti ini kondisinya itu kita dianggap tidak efisien menggunakan waktu, lemah di perencanaan. Kalau mau targetnya itu selesainya 10 hari ya dari awal yang waktu generate itu bisa diganti 10 gitu. Tapi ini karena tidak diganti, nah maka dia mengisinya seperti ini gitu. Nah kita lihat seberapa signifikannya apa ya, target waktu ini berpengaruh pada besaran penilaian yang kita dapatkan ya. Kita klik selesai. Nah itu nilainya cuma 83,33 meskipun kuantitasnya Bapak Ibu lihat di sini dia 20 lebih besar dari yang dia targetkan, tapi waktunya Bapak Ibu yang membuat dia akhirnya oleh sistem dianggap tidak efisien, jadi nilainya tidak 100 gitu ya. Oke, kita anggap sedemikian saja. Berikutnya, nah ini aman-aman saja, tidak ada catatan, jadi klik saja selesai, nilainya 100. Untuk kegiatan berikutnya juga demikian, nilainya juga 100 gitu ya Bapak Ibu. Nah selesai tugas verifikator menilai kegiatan si pegawai satu ini untuk seluruh kegiatannya. Baik, dari kami untuk sesi verifikasi SKP sampai di sini dulu. Nanti kita akan ketemu lagi di sesi berikutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Salam jumpa dan jangan lupa log out.